Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Masih tetap semangat kan dalam menjalani pembelajaran pada hari ini? Iya dong, kita harus tetap semangat nih. Selalu ingat kata-kata dari Nelson Mandela. Dia berkata, pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadi gak ada kata-kata untuk tidak semangat dalam menuntut ilmu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya ibu absen dulu ya. Apakah di kelas ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Alhamdulillah pada hadir semua ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang karakteristik makhluk hidup. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, misalnya ada tanah semeter, gak usah luas-luas, semeter, itu kalian diamkan selama 1 bulan ataupun 2 bulan. Nah, itu tanahnya akan melebarkah luasnya atau panjangnya itu bertambah, atau tetap pada umumnya, tetap pada ukuran yang sebelumnya? Iya, tanahnya gak ada berubah ya sama sekali. Itu karena, mengapa? Ya, tanah bukanlah makhluk hidup. Nah, di lingkungan ini terdiri dari 2 jenis komponen. Yang pertama komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu terdiri dari makhluk hidup. Makhluk hidup contohnya hewan, tumbuhan, bahkan manusia itu merupakan komponen dari biotik. Sedangkan komponen abiotik itu merupakan kebalikan dari komponen biotik. Komponen abiotik tersusun dari benda-benda yang tak hidup, contohnya batu, tanah, udara, air, itu merupakan komponen yang tidak hidup. Karakteristik dari makhluk hidup yang pertama itu adalah bergerak. Bergerak merupakan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada manusia, itu manusia bergerak dengan berjalan, berlari, itu menggunakan kaki. Kalau hewan bisa juga bergerak menggunakan insang ataupun juga kaki. Nah, hewan ini bergerak bisa dengan berlari, berenang, ataupun terbang. Nah, kalau tumbuhan bergerak menggunakan tumbuhan ini bergerak mengikuti dari arah matahari. Artinya dia tumbuhnya ke atas karena matahari sendiri bergeraknya menuju ke matahari. Nah, karakteristik dari makhluk hidup yang kedua itu ada membutuhkan makanan. Makanan sendiri diperlukan sebagai sumber energi, sebagai sumber agar tubuh bisa mengganti sel-sel yang rusak, dan juga sebagai sumber pertumbuhan. Nah, ada 2 macam cara makhluk hidup untuk mendapatkan makanan. Yang pertama itu autotrof dan heterotrof. Ada yang tahu autotrof dan heterotrof itu apa? Gak ada ya. Autotrof merupakan kemampuan makhluk hidup untuk dapat menghasilkan makanannya sendiri. Itu contohnya ada tumbuhan, karena tumbuhan mendapatkan makanan itu dari fotosintesis. Sedangkan heterotrof itu kemampuan makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Jadi artinya makanan tersebut dia dapatkan dari organisme yang lain. Ada yang bisa menyebutkan heterotrof itu contohnya apa? Iya, manusia. Karena manusia membutuhkan makanan nasi. Nah, nasi itu manusia cuma bisa memasak nasi, tapi manusia nggak bisa menciptakan nasi karena nasi sendiri berasal dari tumbuh-tumbuhan. Karakteristik dari makhluk hidup yang ketiga itu bernapas. Bernapas merupakan cara makhluk hidup untuk mendapatkan energi dari pemecahan makanan. Nah, bernapas sendiri kita memasukkan apa nih? Iya, memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, oksigen tersebut berperan penting untuk metabolisme tubuh karena dapat menghasilkan energi bagi tubuh. Kalau manusia dan hewan darat itu bernapas menggunakan paru-paru. Kalau ikan itu bernapas menggunakan insang. Nah, kalau tumbuhan bernapas menggunakan stomata. Stomata itu juga disebut dengan mulut daun. Karakteristik dalam makhluk hidup yang keempat itu tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, saat kamu masih bayi sampai dengan kelas 7 SMP sekarang, tentu saja kalian akan bertambahkan dari segi berat maupun segi fisik, entah itu kamu mengalami masa pubertas. Nah, pertumbuhan itu makhluk hidup yang ditandai dengan penambahan tinggi, berat, dan volume. Kalau
masa pubertas itu merupakan perkembangan. Jadi perkembangan merupakan fase dari makhluk hidup menjadi dewasa, atau fungsi-fungsi dari pematangan organ kamu itu berfungsi dengan baik. Karakteristik dari makhluk hidup yang kelima itu berkembang biak. Ada yang tahu apa itu berkembang biak? Iya, memperbanyak diri, atau ada yang lain lagi? Oke, menghasilkan keturunan. Jadi ibu bilang ya, berkembang biak itu merupakan bereproduksi untuk menghasilkan keturunan ataupun juga memperbanyak diri. Misalnya kucing berkembang biak menjadi kucing, kuda menghasilkan kuda, ikan menghasilkan ikan. Nah, itu tuh dilakukan untuk mempertahankan jenis dari makhluk hidup agar tidak punah. Jadi misalnya harimau Sumatera itu berkembang biak agar apa? Agar populasi dia tidak punah, agar dia tidak hilang dari muka bumi ini. Karakteristik dari makhluk hidup yang keenam itu ada peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Ciri-ciri dari makhluk hidup yang mengandalkan indera-indera pada tubuhnya seperti kita ini untuk mendeteksi rangsangan lalu merespon rangsangan tersebut. Misalnya nih, kulit kita terkena panas, pasti kita langsung menjauhi kulit kita ya, karena itu kita peka terhadap rangsangan. Jadi kulit manusia ini peka terhadap sentuhan, dingin, panas, dan lain-lainnya. Nah, tanaman juga dapat merasakan rangsangan nih. Ada yang tahu contoh dari tanaman yang dapat peka terhadap rangsangan? Iya, putri malu atau Mimosa pudica. Putri malu ini kalau kita sentuh pasti daun-daunnya akan menutup ya. Itulah artinya dia peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketujuh itu ada melakukan ekskresi. Atau ada yang tahu nggak ya apa itu ekskresi? Nggak ada yang tahu ya. Ekskresi merupakan proses pembuangan zat sisa dari tubuh. Misalkan kalian olahraga, nah kalian bakal mengeluarkan keringat kan? Nah, itu merupakan ekskresi. Manusia dan hewan itu mengeluarkan zat sisanya berupa CO2 atau karbon dioksida. Itu dari proses respirasi. Kalau tumbuhan juga mengeluarkan zat sisa berupa CO2 atau karbon dioksida dari proses respirasi dan juga O2 atau oksigen dari proses fotosintesis. Jadi oksigen yang kita hirup itu merupakan zat sisa dari tumbuhan di mana merupakan hasil dari proses fotosintesis. Nah, ciri-ciri dari makhluk hidup yang terakhir itu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Artinya, makhluk hidup akan melakukan adaptasi terhadap lingkungannya untuk bertahan hidup. Misalnya nih, anjing kutub, dia kan hidupnya di tempat yang bersalju. Tentu dia akan memiliki bulu-bulu atau rambut-rambut yang sangat tebal agar tetap hangat. Karena bayangkan kalau dia punya bulu-bulu yang tipis, tentu dia tidak akan hidup karena dia hidupnya di tempat yang bersalju. Nah, pada tumbuhan juga menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada yang tahu contoh tumbuhan yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya? Iya, tanaman pohon jati. Pohon jati saat kekurangan air atau bisa dikatakan saat musim kemarau, ia akan menggugurkan daunnya agar ia tidak banyak menguap lewat daun. Nah, dari penjelasan ibu tadi ada yang bisa menyimpulkan nggak karakteristik dari makhluk hidup? Tadi kalau nggak salah ada 8 ya. Boleh silahkan menyebutkan 8 atau 4 dulu boleh? Ya, silahkan. Oke, 4 dulu ya. Yang pertama tadi kata Anindya itu ada bergerak, membutuhkan makanan, bernapas, dan juga tumbuh dan berkembang. Kemudian 4 lagi, siapa ada yang mau jawab? Ya, silahkan Tony. Baik, yang kelima itu berkembang biak, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas, melakukan ekskresi, dan yang terakhir mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi sampai sini ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan juga semoga ilmu yang ibu berikan dapat bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.